Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan pembelajaran daring kali ini, khususnya di kelas 10 SMK TJP. Baiklah anak sekalian, pertemuan yang ketiga ini Pak Gito akan melanjutkan bahasan terkait dengan budaya politik di Indonesia. Anakku sekalian, mohon nanti bisa dicermati, anak-anak memperhatikan jika nanti ada tugas-tugas, mohon tugas-tugas dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, pertemuan ketiga ini anak-anak akan Pak Gito awali. Kita mulai dengan pembahasan lanjutan setelah minggu kemarin dijelaskan oleh Bu Rahajang. Baiklah anak-anak, mohon disimak. Sekarang kita akan bahas tentang bagian-bagian budaya politik. Bagaimana sebenarnya bagian-bagian budaya politik itu? Secara umum, budaya politik terbagi atas 3 hal. Yang pertama, yang disebut dengan budaya politik apatis. Apa maksudnya? Budaya politik apatis ini masyarakatnya cenderung acuh tak acuh, masa bodoh, dan pasif terhadap dunia politik. Sekali lagi, ini merupakan masyarakat yang disebut atau masuk wilayah budaya politik apatis. Jadi masyarakatnya acuh tak acuh, masa bodoh, dan pasif terhadap politik. Yang berikutnya, apa yang disebut dengan budaya politik mobilisasi. Bagaimana yang dimaksudkan? Yaitu budaya politik di mana masyarakatnya didorong atau sengaja dimobilisasi oleh elit politik. Jadi, aktivitas dari masyarakat ini karena dorongan atau kesengajaan oleh elit politik. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu budaya politik partisipatif. Bagaimana yang dimaksudkan? Yaitu budaya politik di mana masyarakat memiliki kesadaran tinggi dan aktif terhadap kegiatan politik. Masyarakatnya jelas ini punya apresiasi terhadap dunia politik, ada kesadaran sehingga memang dalam hal ini aware atau punya kepedulian terhadap kegiatan politik. Itu tadi secara umum bahwasanya budaya politik itu terbagi atas 3, yaitu budaya politik apatis, budaya politik mobilisasi, dan budaya politik partisipatif. Berikutnya anak-anak, kita akan sampaikan perihal tentang tipe-tipe budaya politik. Anak sekalian, seperti yang terpampang di slide ini, tipe-tipe budaya politik kita ada yang disebut dengan budaya politik parokial, budaya politik kaula, dan budaya politik partisipan. Kita jelaskan per tipe tadi. Yang pertama adalah budaya politik parokial. Budaya politik parokial seperti apa itu? Yaitu budaya politik yang tingkat partisipasinya masyarakat sangat rendah. Nah, budaya politik ini ada atau terdapat ciri-cirinya. Rendahnya terhadap dunia politik terkait dengan politik ini, ciri-cirinya pertama, ruang lingkupnya kecil dan sempit. Yang kedua, masyarakatnya cenderung apatis, masa bodoh. Kemudian, pengetahuan masyarakat tentang dunia politik masih sangat rendah. Berikutnya, masyarakat cenderung tidak peduli dan menarik diri dari wilayah politik. Ciri yang lain, masyarakatnya sangat jarang berhadapan dengan sistem politik. Yang terakhir,
rendahnya kesadaran masyarakat tentang adanya pusat kewenangan dan kekuasaan di suatu negara. Ini merupakan ciri-ciri budaya politik parokial. Ini contoh dalam slide ada gambar, ini ada suku Baduy Dalam, ini ada di Indonesia. Maka kalau lihat ciri-ciri tadi nampaknya sesuai, anak-anakku sekalian. Berikutnya ada tipe yang lain, yaitu budaya politik kaula. Bagaimana sebenarnya budaya politik kaula itu? Budaya politik kaula atau subjek, yaitu budaya politik di mana masyarakatnya cenderung lebih maju di bidang ekonomi maupun sosial. Meskipun dalam budaya politik ini masyarakatnya masih relatif pasif, tapi lumayan ada kemajuan dalam hal ini. Dan mereka sudah mengerti tentang adanya sistem politik serta mematuhi undang-undang dan para aparat pemerintahan. Beda ya dengan yang politik yang tadi. Nah, ciri-cirinya bagaimana budaya politik kaula itu? Yang pertama, karena tadi sudah ada kemajuan, adanya kesadaran penuh masyarakatnya terhadap otoritas pemerintahan. Kemudian, cirinya yang lain, masyarakatnya masih bersikap pasif terhadap politik. Kemudian berikutnya, beberapa warga ikut memberikan masukan dan permintaan terhadap pemerintah. Sebaliknya juga mau menerima aturan dari pemerintah. Ciri berikutnya, masyarakatnya dapat menerima keputusan yang bersifat final. Tidak dapat diubah, dikoreksi, ataupun ditentang. Ini masyarakatnya lumayan bisa menerima. Ciri berikutnya, masyarakatnya telah menyadari dan memperhatikan sistem politik secara umum dan khusus pada objek output. Tapi kesadaran pada input dan sebagai aktor politik masih cukup rendah. Tapi ini lumayan ada kemajuan anak sekalian. Nah, ini contoh slide-nya, masih ada gambar-gambar contoh di tipe budaya politik parokial. Berikutnya, tipe budaya politik partisipan. Bagaimana yang dimaksud dengan budaya politik partisipan? Budaya politik partisipan yaitu suatu budaya politik modern, di mana masyarakatnya telah mempunyai kesadaran politik yang tinggi tentang sistem politik, struktur maupun proses politik, dan administrasi. Ciri-cirinya seperti apa budaya politik partisipan itu? Yang pertama, adanya kesadaran masyarakatnya tentang hak dan tanggung jawab terhadap kehidupan berpolitik. Ini sebenarnya sudah memasuki wilayah masyarakat modern ini, anak sekalian. Kemudian kita lanjut pada ciri yang kedua. Pada budaya politik partisipan, masyarakat tidak langsung menerima keadaan, bisa memberikan penilaian secara sadar pada objek-objek politik. Ciri berikutnya, kehidupan politik di tengah-tengah masyarakat berperan sebagai sarana transaksi. Kemudian yang terakhir, masyarakatnya telah memiliki kesadaran tinggi sebagai warga negara yang aktif dan berperan di dalam politik. Ini merupakan ciri-ciri budaya politik partisipan. Ini contoh di slide yang terlihat sedang menggunakan hak pilihnya di dalam bilik suara. Ini contoh atau slide gambar budaya politik partisipan. Demikian anak-anak untuk pertemuan yang ketiga. Pak Gito hanya melanjutkan pertemuan yang kedua kemarin. Jika nanti ada tugas-tugas, mohon anak bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.